Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan sebelumnya, saya Ika Fatmawati Saya Setiawan Umar Hadi. akan mempraktekkan praktek coaching dengan rekan sejawat. Video pertama, saya akan belajar menjadi coach. Saya menjadi coach. Berikut videonya. Sore Pak Awang. Sore Bu. Gini Pak Awang, katanya tadi ada yang mau dibicarakan. Apa kira-kira yang mau dibicarakan Pak? Oh iya, saya kelupaan ya Bu. Banyak kerjaan tadi soalnya ya. Jadi ingat saya ingin bercerita tentang murid tadi di kelas kok nggak semangat belajar ya Bu. Padahal saya sudah mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya ya. Masih tetap saja tidak semangat belajar. Oh begitu, terkait semangat belajar matematika berarti ya Pak? Iya Bu. Memang menurut Pak Awang, murid yang semangat belajarnya itu yang seperti apa Pak? Ya kalau saya sih tidak terlalu berekspektasi lebih Bu ya. Yang penting ya pada saat ditanya ya aktif, tidak tidur-tiduran, minimal ya memperhatikan lah Bu. Seperti itu. Oh gitu, jadi Pak Awang berharapnya murid itu aktif, tidak tidur-tiduran dan memperhatikan ya. Kira-kira kalau misal ya Pak, ini saya buat level 1 sampai 10 misal. 1 itu tidak ideal, kemudian 10 itu paling ideal. Kira-kira 1 sampai 10 itu ada di level berapa semangat belajar kelasnya Pak Awang? Ya menurut saya kelas saya tadi yang saya ajarkan ya baru di level 5 Bu. Untuk kategori semangat belajar yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Baru level 5, oke. Kira-kira targetnya Pak Awang ingin semangat belajarnya di level berapa Pak? Kalau saya, ya tidak muluk-muluk lah Bu. 7 enggak apa-apa Bu. Oh 7, 7 itu berarti udah termasuk baik ya menurut Pak Awang? Iya 7 sudah lumayan pas lah. Oh oke. Apa yang sudah Pak Awang lakukan untuk meningkatkan semangat belajar itu agar kira-kira dari level 5 bisa naik ke level 7 Pak? Sudah melakukan apa saja Pak Awang sebelumnya? Ya saya sudah mencoba menganalisis gaya belajar murid. Terus ya saya mencoba membuat materi sekontekstual mungkin dengan kehidupan keseharian murid-murid saya ya sesuai dengan kearifan lokal mereka lah. Saya buat mencoba seperti itu supaya menarik. Itu Bu. Oh bagus itu Pak. Berarti Pak Awang sudah menganalisis gaya belajar. Pak Awang juga sudah membuat materi kontekstual gitu ya, sesuai dengan kearifan lokalnya. Itu sudah sangat bagus menurut saya. Kira-kira kalau dari dua cara itu yang paling efektif menurut Pak Awang yang mana Pak? Yang paling efektif yang tadi Bu, membuat materi sekontekstual mungkin. Itu karena ya jadi mereka lebih tertarik. Karena dengan tertarik maka mereka lebih semangat. Ada rasa tertarik pasti ada sebanding dengan rasa semangatnya, seperti itu Bu. Oh oke. Berarti yang paling efektif menurut Pak Awang tadi berarti yang kontekstual ya, itu membuat semangat mereka menambah gitu ya? Iya. Berarti lebih termotivasi ya Pak istilahnya? Iya Bu. Nah kira-kira selain melakukan hal tersebut, Pak Awang sudah berinovasi apa lagi untuk melakukan strategi biar semangat belajar siswanya itu bertambah? Nah mungkin dengan dua cara tadi aja belum cukup. Mungkin saya harus tahu ya, harus tahu mungkin latar belakang murid tersebut Bu. Ya mungkin dengan cara tahu latar belakangnya saya bisa lebih dekat, lebih mengenali apa sebenarnya permasalahannya, sehingga apa yang dibutuhkan murid
saya bisa istilahnya bisa saya berikan lah seperti itu, atau bisa saya layani. Oh, berarti Pak Awang ingin menganalisis latar belakang muridnya terlebih dahulu gitu ya, Pak? Iya, iya, Bu. Itu kapan Pak rencananya dilakukannya? Nah, mungkin minggu depan, Bu, ya pas pelajaran saya nanti seperti itu. Oke, kalau menganalisis latar belakang murid, kira-kira Pak Awang butuh bantuan tidak Pak dari teman rekan sejawat gitu mungkin? Oh iya, 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 Bu, ya itu harus tidak sendiri. Saya harus mungkin yang terdekat. Yang pertama Siapa adalah Pak itu wali yang mau kelas. dilibatkan? Terus lagi yang guru BK-nya, Bu, guru BK yang Oh, guru menangani kelas BK. tersebut. Ya, jadi dengan bantuan teman sejawat itu mungkin saya lebih terbantukan tentang latar belakang murid tersebut. Ya. Oh, oke. Berarti Pak Awang karena tadi selaku guru kelas gitu bisa minta bantuan atau berkolaborasi dengan wali kelas yang memang keseharian ya Pak, kesehariannya Iya. menemani siswa-siswa, jadi juga ikut membantu mengetahui latar belakang dan tadi juga katanya mau ikut melibatkan BK ya. Iya. Oke, bagus sekali Pak itu rencananya. Oke. Dari rencana ini kira-kira pertemuan kita hari ini Pak Awang mendapatkan apa? Apa yang didapat oleh Pak Awang dari sesi percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan tadi bisa saya ambil ya benang merahnya, bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar murid saya. Ya, salah satunya dengan cara saya sudah mengetahui cara belajar murid saya mempersiapkan materi secara kontekstual mungkin. Terus saya harus juga mengetahui latar belakang siswa tersebut supaya saya lebih memahami mereka sehingga terasa lebih dekat dengan mereka. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Nanti kita ngobrol kembali ya Pak, perkembangan Pak Awang setelah melakukan strategi tersebut minggu depan. Saya ingin tahu sekali perkembangannya seperti apa. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Doakan ya, Bu. Oke, sukses. Ya. Praktek kedua, Saya menjadi coach. dan saya menjadi koci. Berikut videonya. Bu Ika, Ya, gimana Pak Awang? kelihatannya Bu Ika hari ini ada masalah. Mungkin ada yang bisa diutarakan? Iya Pak, gini. Jadi kan saya wali kelas PPLG 1. Nah, jumlah murid laki-lakinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah murid perempuan, Pak. Memang berapa jumlah murid perempuan dan laki-lakinya, Bu Ika? Laki-laki sih berjumlah 7 orang, terus yang perempuannya 28 orang. Total kelas saya kan 35, kemarin keluar 1. Lah yang jadi masalah di mananya, Bu? Itu loh Pak, karena jumlah perempuannya itu mayoritas, jadi setiap pelaksanaan kerja kelompok itu murid perempuan tidak mau satu kelompok dengan murid laki-laki gitu. Nah, saya pikir kan ini hanya ada di pelajaran kelompok saya permasalahan ini. Ternyata setelah saya telusuri ada di mapel yang lain juga gitu. Jadi guru lain itu banyak yang mengeluh ke saya bahwa kelas saya setiap pembentukan kelompok itu yang laki-lakinya membentuk kelompok sendiri gitu. Alhasil itu tidak efektif Pak. Jadi hasil kerja kelompoknya itu tidak maksimal jika isinya itu hanya laki-laki gitu. Setelah saya cermati itu. Ya. Nah, mungkin Bu Ika secara tidak sadar pernah mungkin coba diingat-ingat pernah melakukan sesuatu sehingga murid perempuan bisa menerima murid laki-laki menjadi bagian dari kelompoknya. Coba diingat-ingat Bu, apa yang pernah Bu Ika lakukan? Sepertinya saya pernah itu loh Pak, saat perwalian itu pernah saya bertanya kepada murid-murid lebih enak kelompokan dengan sesama perempuan atau digabung dengan laki-laki gitu. Jadi kayak sesi curhat gitu. Saya pernah melakukan itu.
Ya, ya. Nah, itu kelompok perempuan itu menjawab lebih senang berkelompok dengan sesama perempuan. Karena katanya kalau murid laki-laki satu kelompok dengan mereka itu hanya mengandalkan murid perempuan saja gitu. Itu kata-kata dari kelompok perempuan. Sedangkan kalau yang kelompok laki-laki itu katanya lebih senang satu kelompok dengan perempuan gitu. Karena bisa lebih semangat gitu Iya, satu iya, iya, iya. kelompoknya. Nah, eh, setelah itu, apalagi yang sudah Bu Ika lakukan? Coba diingat lagi. Hmm, Mungkin selain saya sih, itu. oke. Pernah apa ya? Pernah itu loh Pak, kayaknya saya juga pernah nanya ke laki-laki untuk merefleksi diri sikap mereka, apa sih sikap mereka yang membuat perempuan itu tidak mau satu kelompok lagi dengan mereka gitu. Suruh mereka merenung, merefleksikan diri gitu. Terus beberapa murid laki-laki itu mengatakan bahwa memang saat kelompokan itu ternyata murid laki-laki itu senangnya memang main HP sendiri Pak gitu. Jadi tidak ikut bekerja sama dalam satu kelompok. Jadi kurang aktif lah dalam kegiatan kelompok gitu. Sepertinya saya harus mengingatkan kembali apa ya Pak terkait dengan keyakinan kelas yang pernah saya buat dengan anak-anak. Nah, itu memang apa sih keyakinan kelas yang berhubungan dengan masalah itu? Saya sih pernah membuat keyakinan kelas itu terkait permasalahan itu. Yang pertama, saya tuh pernah ke anak-anak bilang kalau berteman itu harus mau dengan siapa saja gitu. Kemudian yang berikutnya saya juga sudah pernah kayak misalkan saat pembelajaran itu HP digunakan jika memang gurunya mengizinkan gitu. Jadi tidak menggunakan HP sembarangan. Nah, kemudian juga saya juga ada tuh di dalam keyakinan kelasnya harus aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk mengajarkan anak bertanggung jawab. Ya, ya, ya. Ya, itu Bu Ika kan ada keyakinan kelas yang berhubungan dengan permasalahan tadi ya. Kira-kira kapan Bu Ika akan mengingatkan kembali terkait dengan keyakinan kelas tersebut sehingga mereka mau berkelompok secara heterogen baik laki-laki atau perempuan maupun perempuan. Ya paling pas jam perwalian Pak, biar tidak mengambil jam pembelajaran gitu. Jadi kan tetap aktivitas pembelajarannya itu lancar gitu kan. Ada jam perwalian ya Pak, Senin depan sepertinya. Biasanya kan jam 7 perwalian terlebih dahulu. Kan Senin depan tidak upacara tuh. Saya akan bahas kembali lah terkait dengan keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati biar mereka itu tahu mana saja yang sudah mereka langgar. Ya, 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 ya. Ya, bagus Bu Ika. Nah, dari percakapan tadi ya, apa yang bisa Bu Ika peroleh? Kita tadi coba. Ya untuk membentuk kelompok belajar yang efektif terdiri dari laki-laki maupun perempuan, saya harus mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal agar peserta didik itu mau berteman dengan siapapun dan belajar bertanggung jawab terhadap apa yang akan dikerjakan dalam kelompok tersebut. Ya bagus ya Bu Ika. Ya secepatnya lah. Memang harus dilaksanakan. Saya tunggu perkembangannya ya Bu Ika. Oke, Bak, baik. Oke, semangat. Siap. Demikian video praktek coaching dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.